Salam jumpa bersama saya Pendeta Samuel Talib dalam program Janji Manis. Kita akan bersama-sama pada saat ini belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil daripada Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah tertarik dengan orang-orang yang mengikuti Dia, yang hanya mencari makan. Karena Yesus pun berkata bahwa karena kamu telah kenyang, bukan karena mujizat atau tanda-tanda yang telah aku lakukan. Seseorang datang kepada Tuhan dengan berbagai macam motivasi, tetapi Tuhan lebih menghargai orang-orang yang datang kepadanya, orang-orang yang ingin membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang menjadi keinginan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita lihat pada akhir-akhir ini, banyak orang berbondong-bondong ke sebuah gereja yang menjanjikan berkat-berkat materi. Namun orang enggan datang pada gereja yang mengajak untuk serius dengan Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini lewat program Janji Manis ini, saya mengajak para pemirsa untuk kita belajar apa sih alasan kita datang kepada Tuhan. Kenapa kita harus datang dan mencari Tuhan? Dengan motivasi apa? Sehingga kita bisa berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang kita perlu belajar. Kenapa kita perlu datang kepada Tuhan? Padahal di tempat lain ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak ajakan yang bisa membuat hidup kita mungkin secara materi lebih kelihatan sukses, maju. Tetapi toh kenapa kita harus tetap memilih Tuhan? Kenapa kita harus tetap datang kepadanya? Kadang-kadang kesulitan menghimpit hidup kita. Terkadang kala kesukaran datang kepada kita, dunia menawarkan jalan keluarnya. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita tetap bertahan, kita tetap mau datang kepada Tuhan, kita tetap mencari wajahnya. Nah, apa alasannya kita harus tetap datang kepada Tuhan? Alasan yang pertama, kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Yang pertama, yaitu karena Dia adalah Sang Pencipta. Keberadaan saya dan saudara semua berawal dari Dia yang menjadikan saya dan saudara. Dia menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidup saya dan saudara. Dari tanah yang tidak berarti, kita menjadi berarti. Kalau Tuhan yang menciptakan saya dan saudara, saya percaya Sang Pencipta itu akan bertanggung jawab atas hidup kita. Sang Pencipta itu akan memelihara hidup kita. Sang Pencipta itu tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Karena Dia Allah, bukan Allah pendusta. Dia bukan Allah pembohong. Dia Allah yang menjadikan, maka Dia Allah juga yang akan bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, kenapa kita harus khawatir tentang makan minum, tentang pakaian? Sebetulnya sesungguhnya semua telah disediakan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita bekerja keras untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kadangkala ada begitu pemahaman yang salah dalam gereja. Ketika dalam kesulitan, seringkali kita mendengar nasihat yang berkata, tidak usah khawatir, burung saja dipelihara. Dan saya mau katakan, burung itu pun dia tidak tinggal dalam sangkarnya. Ia keluar mencari makanan untuk anak-anaknya. Ia bekerja. Saya percaya bahwa di sini menggambarkan bahwa
ada penyediaan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Ada penyediaan Tuhan bagi makhluk ciptaannya. Tinggal bagaimana saya dan saudara mau bergerak, mau bekerja, pasti ada penyediaan Tuhan. Itulah alasan pertama kenapa kita datang mencari Tuhan. Yang pertama, karena Dia Allah yang menjadikan saya dan saudara. Dan yang kedua, kenapa kita perlu datang kepada Tuhan? Dikatakan juga di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah hai kamu sekalian yang lemah letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan sendiri yang memanggil, Tuhan sendiri yang mengajak kita untuk datang kepadanya. Kalau Tuhan yang memanggil, kalau Tuhan yang mengajak untuk kita datang kepadanya, kita yang letih lesu berbeban berat, saya percaya pasti Dia akan menolong hidup saya dan saudara. Ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, lalu kemudian kita dipanggil oleh orang hebat, oleh mungkin pejabat negara yang kita tahu punya uang banyak, dia katakan, mari kepadaku, aku akan menolongmu. Kita tentu datang. Tetapi Yesus yang kita kenal, Dia raja di atas segala raja, Dia pemilik langit dan bumi. Saya terlalu yakin dan percaya ketika Ia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan itu pasti, sebab Dia bukanlah pendusta, Dia bukan pembohong, Dia pasti menjamin hal itu. Dia bertanggung jawab atas perkataannya. Itulah alasan kedua mengapa kita perlu datang kepada Tuhan, mengapa kita mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu datang kepada Tuhan? Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Kita jalan-jalan kemana-mana, kita cari tempat wisata, kita cari tempat nongkrong. Karena apa? Di situ ada hiburan. Paling tidak kita ada ketenangan, paling tidak kita mendapatkan kedamaian. Tetapi firman Tuhan katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Artinya, dunia bisa memberi engkau damai. Dunia terlalu bisa memberikan kedamaian dalam hidupmu. Tetapi ditegaskan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Inilah alasan kita cari Tuhan. Inilah alasan ketiga kenapa kita perlu datang kepada Sang Guru Agung itu. Karena Dialah sumber damai itu. Saya teringat ada lagu yang berkata, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun-turun mencari damai. Tapi damai itu tak ku dapat. Damai itu hanya ada dalam Yesus. Ada begitu kedamaian palsu yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi pada akhirnya akan membinasakan hidup saya dan saudara. Tetapi datang kepada Tuhan, dan Dia menjamin damai sejahteranya melampaui akal diberikan kepada saya dan saudara. Dan yang keempat, alasan kita datang kepada Tuhan, alasan kita mencari Tuhan, oleh karena Dia Allah yang memberikan kepastian keselamatan bagi saya dan saudara. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 berkata bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya lewat Yesus. Nama yang indah, nama yang ajaib, nama yang mampu mengubah hidupmu, nama yang mampu melakukan mujizat, nama yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, nama yang mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada lagi di bawah kolong langit ini yang memberikan kita kepastian keselamatan, hanya dalam Yesus. Ada begitu banyak tawaran yang datang kepada saya dan saudara, bahwa
Lewat jalan ini kita bisa sampai ke surga. Tetapi nama yang diberikan kepada kita ini, yaitu Immanuel, Allah yang menyertai dari awal hingga pada akhir, Allah yang ada bersama-sama dengan kita, Allah yang menjaga dan melindungi kita. Siapa namanya? Yesus Kristus, Tuhan. Ketika Timeus seorang buta, lalu dia mendengar ada suara orang berjalan berbondong-bondong, lalu dia bertanya, ada apa itu? Lalu seseorang berkata, Yesus orang Nazaret itu lewat. Lalu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia berseru, ada halangan, ada rintangan. Orang berkata kepada dia, diam. Tetapi Alkitab berkata, semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus pun membalikkan tubuhnya, menghampiri Bartimeus. Lalu ia bertanya, apa yang kau ingin aku perbuat? Aku ingin melihat. Nama yang dipanggil oleh Bartimeus itu berkata, melihatlah, sebab imanmu telah menyelamatkan engkau. Nama itu mampu membuat orang buta dapat melihat. Nama Yesus mampu membuat orang yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada begitu banyak pertolongan, ada begitu banyak jalan keluar, ada begitu banyak mujizat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, apapun pergumulan yang sedang engkau hadapi saat ini, suamimu kah tidak setia lagi? Istrimu juga sudah tidak setia kepada janji pernikahan itu. Anak-anakmu sudah berjalan sesuka hati mereka. Ingat, engkau jangan pernah putus asa. Datang kepada Dia. Hari ini saya tawarkan satu nama yang indah, nama yang luar biasa, nama yang sanggup menolong hidupmu. Pada hari ini, buka hatimu, silakan angkat tangan. Bapak Ibu Saudara, mungkin bebanmu terlalu berat. Angkat tinggi tangan kanan, taruh tangan kirimu di dada, dan kita akan berdoa pada saat ini. Kau percaya bahwa ketika Tuhan yang memanggil, kau datang bawa bebanmu, Dia akan memberikan kelegaan. Hatimu galau saat ini, damai sejahtera diberikan kepadamu. Engkau mungkin berpikir kau hidup begitu sulit. Ingat, kita hanya sementara hidup. Ada kepastian keselamatan yang diberikan kepada saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan hadirat-Mu, menandakan bahwa kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh mujizat-Mu, kami butuh uluran tangan-Mu. Oleh karena itu kami bawa segala pergumulan kami, masalah keluarga, rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, apapun saat ini. Firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, bahwa Engkau akan memberikan kami kelegaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah kuasa-Mu dinyatakan saat ini lewat suara kebenaran janji manis ini, dan kami terima mujizat itu, kami terima pertolongan itu, kami terima jalan keluar itu dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyaksikan program ini. Dapat terus menyaksikan program-program selanjutnya yang juga semuanya tentu akan memberikan dampak bagi keimanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.